Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BKM Pak Ciwoto, yang tambah ganteng aja perasaan, yang tambah soleh, yang tambah dermawan insyaallah. Pada semuanya para pengurus Mushola Al-Musaddiq, mudah-mudahan selalu ikhlas dalam beramal dan mudah-mudahan mushola kita ini semakin makmur. Juga para sesepuh kita, Pak Jandi, ada Pak Jandi ya? Ada. Pak Haji Nasir ada nggak? Oh, izin nggak ada. Ya, semua sesepuh-sepuh. Pak Edi nggak kelihatan Pak Edi ini. Ada ya? Oh, tak kira nggak ada. Mudah-mudahan hasil perjuangan yang telah dilakukan menjadi amal jariah. Semuanya yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para jamaah salat subuh Mushola Al-Musaddiq, mudah-mudahan kita kumpul di sini menjadi perantara wasilah kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada hari ini merupakan hari yang sangat baik untuk kita. Hari yang kita digerakkan oleh Allah untuk beribadah. Hari yang digerakkan oleh Allah untuk selalu taat kepadanya. Dan hari ini mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kajian kita surat Abasa. Di mana surat Abasa surat 1 sampai 16 ini berkenaan dengan masalah sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Karena memang sedikit dicuekin Rasulullah. Sebenarnya bukan Rasulullah mencuekin, cuma memang Rasulullah fokus kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Maksudnya entah raja kan gitu. Pikiran Rasulullah, harapannya ketika tokoh-tokoh Quraisy itu diislamkan, semua mengikuti. Sedangkan Abdullah Umi Maktum ini termasuk laki-laki yang buta. Maka ibunya itu namanya Atika, disebut Umi Maktum. Umi Maktum artinya ibu orang yang kehilangan, yang tertutup, yang tidak melihat. Sehingga Maktum itu bisa diartikan orang buta. Jadi ibunya orang buta. Nisbah kepada ibunya, Abdullah bin Umi Maktum. Namanya Atika ibunya. Nggak dipandang. Karena memang orang buta. Tapi setelah ayat ini turun, ini Rasulullah selalu memuliakan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum diangkat sebagai seorang muadzin Rasulullah SAW di samping Bilal. Cuma kalau muadzin Abdullah bin Umi Maktum, kalau azan subuhnya itu tetap pas terbit fajar sodik. Kalau Bilal itu fajar kadib. Sebenarnya sunnah subuh itu 2 kali. Sekitar 3:30 itu fajar kadib. Itu masih boleh makan dan minum ketika orang puasa. Biasanya di Mekah itu kalau waktu itu masih orang pada makan. Terus fajar sodik baru itu azan subuh yang sebenarnya. Jadi kalau untuk subuh, untuk fajar kadib itu azannya siapa? Bilal bin Rabah. Kalau fajar sodik, ini azannya Abdullah bin Umi Maktum. Karena tunanetra, dia tidak azan kecuali dikasih tahu oleh orang bahwa fajar sudah muncul. Seperti itu kisahnya. Dan Abdullah bin Umi Maktum seorang yang luar biasa, semangat juangnya tinggi, sehingga mengikuti perang Qadisiyah yang waktu itu zaman Umar bin Khattab. Menurut riwayat beliau gugur di medan tempur karena membawa bendera Islam.
dan pakai baju besi karena nggak bisa melihat. Tapi semangat juangnya ini perlu kita teladani. Walaupun tunanetra tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena membela agama Allah. Ini Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kita kembali kepada ayat-ayat yang ada dalam surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talahha. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, fa anta anhu talahha, maka kamu mengabaikannya. Yang dimaksud dengan orang ini adalah Abdullah bin Umi Maktum, datang kepada Rasulullah dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang Islam. Untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang Islam. Fa anta anhu talaha, Rasulullah itu agak abai. Tapi ingat, abainya Rasulullah itu untuk ukuran kita nggak tercela. Tapi untuk ukuran Nabi tercela. Kenapa? Karena Rasulullah kan kondisi seperti waktu itu adalah dalam kondisi berdakwah, sedang menyampaikan ajaran Islam kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ini surat Makkiyah. Untuk ukuran kita nggak tercela, tapi ukuran Nabi jangan. Makanya dapat teguran abasa wa tawalla sampai turun ayat ini. Ini surat Makkiyah dan ini untuk teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Allah, kalla innaha tadhkirah, faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Jangan begitu. Artinya dalam menyampaikan suatu nasihat, dalam menyampaikan tadhkirah, dalam menyampaikan ajaran Islam, jangan pandang bulu. Semua sama berhak mendapatkan ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya. Semua berhak untuk mendengarkan Al-Quran. Semua berhak untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pandang kaya dan miskin. Dan kita di sini kan nggak kelihatan ini tampang kaya atau miskin. Ya, Pak Haji Woto sederhana, padahal duitnya banyak. Kan tampangnya agak miskin, tampangnya. Nggak kelihatan kalau sudah begini nih. Kalau ke rumah masing-masing baru kelihatan tuh, oh, rumahnya bagus, mobilnya banyak. Sama. Maka mohon maaf, kadang saya itu ketika taklim itu, walaupun orang itu mempunyai kedudukan tinggi ya sama aja. Walaupun kadang saya itu pernah agak sedikit dibekot gara-gara mungkin lupa menghormati sesepuh-sepuh atau tokoh di situ. Lupa gitu. Tapi sebenarnya bukan nggak menghormati, artinya sama aja. Namanya taklim ya, ada guru ada murid, seperti itu. Dan alhamdulillah kalau di sini ini tertibnya luar biasa. Saya termasuk orang yang paling senang ketika ngisi taklim di sini. Sering saya sampaikan, kenapa? Belum lama saya juga dipanggil untuk ngisi taklim di masjid yang mega, luar biasa meganya, di komplek yang sangat elit. Waktu sholat banyak, begitu mau taklim pada pulang, nggak ada. Udah gitu duduknya nggak karu-karuan. Saya jadi agak gimana ini saya menyampaikan ini. Duduknya mencar-mencar sana sini nggak jelas. Ini dengerin apa kagak sih ini? Nah ini gimana orang-orang masjidnya ini? Artinya kalau taklim ya yang teratur gitu. Kayak gini kan teratur nih. Ini karena mencar-mencar, walaupun setelah itu diparanin. Ustaz kalau bisa sering-sering kesini. Cuma kalau taklim begini bingung juga saya. Karena memang kondisi duduknya itu nggak karu-karuan. Nah, kalau begini kan rapi. Beberapa masjid itu duduknya nggak karu-karuan. Itu paling pusing saya itu. Kenapa? Ini dengerin apa enggak? Ya udah gitu nggak ada interaktif. Nah, ini. Tapi kalau di sini ini termasuk boleh dibilang sangat tertib sekali. Sangat tertib. Jadi habis subuh ya duduk melingkar seperti ini. Ini bagus. Dan ini perlu kita pertahankan dan lebih kita tingkatkan.
Ini bagi saya ya, karena memang karena sering isi taklim itu kadang-kadang begitu. Kadang saya ngomong kemana itu, yang denger kemana itu. Nah, ini yang sangat ngomong seperempat jam udah berat banget itu. Nah ini alhamdulillah, nah, di KMC ini bisa ngatur jamaah ini sudah merupakan luar biasa. Artinya kita kompak di sini namanya. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Siapapun dia, maka Islam itu kan tidak memandang kaya dan miskin. Kemuliaan manusia ditinjau dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Islam nggak memandang kaya miskin. Kalau miskin nggak sholat, tetap itu adalah orang yang fajir, orang yang banyak maksiat. Kalau kaya rajin sholat, rajin ibadah, rajin sholat, aku cakep. Atau kaya sombong, kayak Korun. Atau miskin, sombong, lebih parah lagi. Udah melarat, sholat kagak, puasa kagak, talim kagak, hormati ulama kagak, nyelam dulu, ya kan? Miskin. Rumah ngontrak petakan, bocor pula, macet bayar kontrakan, sombong pula. Di antara sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu sombong. Itu ciri. Ada yang miskin begitu, ada sok-sokan. Ini kacau ini. Jadi Islam itu untuk semua kalangan. Dan yang masuk surga itu kan seluruh kalangan, siapapun dia yang takwa. Tidak melihat dia itu seorang petani, pedagang, ulama. Yang penting takwa masuk surga. Enggak harus ulama masuk surga itu. Karena Islam itu memandang seluruh golongan, dan enggak semua orang jadi ulama, enggak semua orang juga jadi pedagang, enggak semua orang jadi petani. Kala innaha tazkirah. Ingatlah Al-Quran. Kalau lihat di dalam surat Toha itu ada ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari tadzkirah. Berpaling artinya tidak menerima, berpaling artinya tidak melaksanakan. Berpaling artinya menyombongkan diri, tidak mau menerima ajaran-ajaran Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan dikasih kehidupan yang sempit. Jangan-jangan selama ini bangsa kita didera masalah, baik itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah bencana. Ini jangan-jangan kita jadi naudzubillah, jangan-jangan loh ini kita masuk dalam ayat ini. Kita ikraf, berpaling dari Al-Quran, dijamin fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jangan-jangan selama ini kita abai dengan Quran, selama ini kita abai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita lupa dengan Al-Quran, kita lupa dengan aturan Allah, kita lupa dengan hukum Allah, sehingga lebih mengagukan hukum-hukum selain Allah. Jangan-jangan kita masuk dalam ayat itu. Yang mengerti juga apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia, mereka dalam kondisi buta. Nanti di mahsyar kondisi buta ya. Dan benar-benar buta. Sehingga orang-orang protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta sedangkan dulu aku melihat? Wa kadzalika ataka ayatuna fanasitaha wa qadzalika yawma tunsa. Ini teguran untuk kita sebenarnya. Ya, begitulah, jangan kepada kalian, kepada engkau, ayat-ayat kami engkau lupakan. Dan hari ini kalian juga dilupakan, engkau dilupakan. Ngeri ya, ayat itu ngeri banget ini. Ini teguran untuk kita. Makanya kadang saya merenung, Indonesia kok sering bencana. Masalah politik nggak kelar-kelar, masalah ekonomi nggak kelar-kelar. Ayo orang Indonesia pada miskin semua. Padahal yang namanya SDA kita, sumber daya alam kita luar biasa. Kenapa kok pada miskin? Iya kan? Bensin mahal, bayar tol juga susah, orang miskin.
Ini kok kelihatannya bangsa Indonesia pada miskin ini, mohon maaf ini. Sebab kalau ditinjau dari sumber daya alam luar biasa. Freeport itu bisa untuk ngasih makan separuh dunia ini. Kok kita kok begini? Jangan masuk dalam hal itu. Naudzubillah. Makanya di sini kala innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Memberikan peringatan kepada kita. Maka faman syahada, siapapun yang menghendaki itu maka akan memperhatikan. Perhatian dengan Al-Quran luar biasa, perhatian dengan Sunnah Rasulullah luar biasa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, mendapatkan pelajaran dari Sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan memperhatikan itu. Dengan Al-Quran, perhatian dengan membacanya. Kita baca. Perhatian dengan menghafalnya, perhatian dengan mempelajarinya, perhatian dengan mengamalkannya, berdakwah dengan Al-Quran. Jangan kita ini, ya saya pribadi ini kurang perhatian dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan cemburunya luar biasa. Bagi penghafal Quran pasti membenarkan ucapan saya. Al-Quran itu cemburu luar biasa. 3 hari gak kita merojaah udah lupa. Quran itu cemburunya luar biasa. Maka kata kiai-kiai Jawa yang menghafal Quran itu, Quran ojo diwayu. Quran itu jangan dimadu. Kalau menghafal Quran yang serius, jangan fokus kemana-mana. Kalau istri kita bisa kita madu, Pak Dioto. Tapi Quran jangan diwayu. Memang benar. Quran itu kalau seminggu gak diulang ya udah. Ada yang protol, emang begitu. Karena cemburunya luar biasa. Pengen Quran itu kita itu perhatian dulu dengan Al-Quran. Hidup kita Al-Quran. Seperti itu. Faman syaa dzakara. Maka sebenarnya kalau pengen hidup kita mencapai kebahagiaan yang hakiki, ya dekat dengan Al-Quran. Bukannya dekat dalam arti cuma dekat doang, tapi membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, termasuk banyak-banyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini penting, karena ini berkaitan dengan masalah ayat ini. Inna tadhkirah faman syaa'a. Maka mulai sekarang kita perhatian kita dengan Al-Quran harus ditingkatkan. Karena para sahabat itu luar biasa dengan Quran. Berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Termasuk ulama-ulama dulu pun sama. Berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Seperti itu. Termasuk ulama-ulama kita itu berlomba-lomba. Menurut Sapriyen Pak Fadul Senori itu yang saya ceritakan, itu di samping ngajar santri dagang juga. Kalau siang 30 juz, malam 30 juz. Semenjak umur 9 tahun selesai menghafal Al-Quran sampai meninggal dunia. Kok tahu? Karena saya pernah pesantren di tempat keturunannya. Memang begitu amaliannya. Kalau kita kan puyeng, jangankan 30 juz. Satu juz saja udah nggak mampan kan baca. Ini saya Pak Jadi, saya ini mah. Bukan siapa-siapa, saya. Waduh, mabuk 5 juz juga kelas. Kalau saya ini ya males-malesan gitu saya mah. Beler kata orang Jawa mah. Suka mogok, ini saya pribadi begitu. Ya Allah. Ya, jadi makanya kita mulai itu. Apalagi umur kita sudah kayak begini nih. Sudah keluar dari dunia hitam kan? Masuk dunia putih, banyak ubahnya. Kita mulai itu perhatian kita dengan Al-Quran, kita tingkatkan. Karena Quran itu akan memberi syafaat kepada kita. Akan merapatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Maka perhatian kita harus lebih. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan.
Jadi Quran itu semuanya itu mulia. Dari Al-Fatihah sampai Anas itu ada kemuliaan luar biasa. Yang ditinggikan dan disucikan. Nah ini luar biasa. Quran itu dimuliakan, ditinggikan dan disucikan. Maka para ulama mengatakan ketika kita hidup ada menghafal Quran, ada orang yang akrab dengan Al-Quran, kita disuruh untuk memuliakan. Memuliakan di sini bukan berarti apa-apa, ya dimuliakan dulu. Karena dengan adanya penghafal Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran ini ada ketentraman, ada rahmat turun. Marfu'ati mutahharah yang ditinggikan dan disucikan. Kalau kita pengen marfu'ah, Allah mengangkat derajat kita, maka mau gak mau kita harus akrab dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum dengan Al-Quran. Ketika kita pengen diangkat derajat oleh Allah, bangsa kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, mau gak mau kita harus akrab dengan Al-Quran. Akrab membacanya, akrab mempelajarinya, akrab mengamalkannya. Jadi kita itu harus kayak Rasulullah, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Marfu'ah, kita jaminan kita, Allah akan menjamin kita diangkat. Dan kita pasti mencapai kemenangan. Kalau kita lihat Daulah Islam yang dulu kalah, mau di Baghdad Andalusia, itu setelah mereka berpaling dari Al-Quran. Termasuk Turki Utsmani pernah babak belur itu gara-gara apa? Mereka berpaling dari Al-Quran. Andalusia kayak apa? 800 berkuasa. Tapi setelah itu, karena memang kemakmuran yang luar biasa, lupa pemudanya sibuk dengan cerpen, picisan, komik, percintaan, lagu-lagu percintaan, musik yang melenakan. Akhirnya apa? Digempur habis oleh musuh, sampai sekarang belum bangkit lagi. Dan itu sejarahnya seperti itu. Kalau kita pengen diangkat oleh Allah marfu'ah, bangsa ini kalau pengen diangkat oleh Allah marfu'ah, kalau sehari ini kita mulai dengan kompak banyak membaca Al-Quran, kompak banyak mempelajari Al-Quran, maka insya Allah dalam 20 tahun lagi negara kita menjadi negara Qurani dari ujung barat sampai ujung timur, dan negara kita menjadi balidatun thayyibatun warahmatun. Jadi kalau kita, nah ini sudah diteliti oleh salah satu guru besar Harvard University, untuk mengetahui keruntuhan kemajuan negara itu dilihat bacaan yang dibaca sebelum 20 tahun yang akan datang. Karena Al-Quran itu diturunkan sekitar berapa? 20 tahunan, 23. Dan setelah itu apa? Para sahabat menguasai dunia. Romawi, keteteran, Persia, takluk. Ini sudah terbukti. Jadi kalau kita pengen hebat, mulai sekarang tinggal nunggu 20 tahun lagi. Konsepnya memang seperti itu. Cuma kita kadang kurang yakin dengan Quran ini. Artinya apa? Masa iya sih? Itu. Masa iya sih? Kejayaan Islam nggak cukup dengan nyanyian syair-syair kebangkitan, nggak cukup. Dengan Al-Quran itu sudah dibuktikan dan diteliti oleh orang-orang Amerika. Kalau nggak percaya buktikan aja mulai sekarang. Ada ayatnya marfu'ah. Quran itu manfaat diangkat, berarti Al-Quran diangkat oleh Allah. Berarti kalau bangsa kita semua mengamalkan Al-Quran, bangsa kita akan diangkat oleh Allah menjadi superpower. Lalu SDM kita juga sudah banyak kok, terbesar di dunia. SDM kita siapa? Negara mana yang bisa mengalahkan kesuburan Indonesia? SDM kita paling banyak di dunia, masjid kita paling banyak di dunia, hampir 1 juta masjid di Indonesia. Tidak ada negara yang bisa mengalahkan Indonesia dari segi masjid. Ini belum musolanya, belum melanggar-langgarnya. Loh kok belum diangkat oleh Allah? Jangan-jangan selama ini kita tidak
akrab dengan Al-Quran. Hadisnya dalam Sahih Bukhari kan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kau dengan Al-Quran bagi yang mengamalkan. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kau dengan Al-Quran bagi yang merendahkan Al-Quran. Allahnya. Kita mayoritas Islam kok belum bangkit-bangkit, ya berarti harus ada yang dikoreksi. Harus ada yang dikoreksi. Masalahnya begini, di Indonesia ini kalau sudah hafal Quran 5 juz sudah hebat. Padahal mohon maaf, ulama-ulama kita dulu menghafal Quran itu sebagai dasar untuk ke jenjang ilmu berikutnya. Dan bukan hanya 5 juz, tapi sudah 30 juz. Setelah itu mempelajari ilmu yang lain, ada ilmu kedokteran, ya kan? Ya, penemu alat bedah itu siapa? Kan umat Islam. Penemu suntik siapa? Itu kan umat Islam. Ulama Islam itu. Tapi mereka itu bekerja dengan Quran dulu. Penemu gravitasi bumi siapa? Umat Islam. Penemu pesawat pertama kali umat Islam. Teleskop pertama, fotografer pertama kali itu umat Islam. Ada sejarahnya dan saya punya bukunya yang sangat tebal sekali tentang masalah itu. Ya. Tapi semua itu ternyata kalau kita teliti mereka itu sebelumnya menghafal Quran dulu. Kedokteran Islam itu sampai luar biasa. Eropa itu memakai dokter ratusan tahun. Tapi ingat dokter-dokter Islam dulu itu hafal Quran. Jadi Quran ini sebagai apa? Batu loncatan untuk mencapai ilmu yang lain. Bukan hafal Quran selesai, enggak. Lihat Imam Syafi'i, hafal Quran dulu baru ahli fikih kan. Imam Tabari, hafal Quran dulu baru ahli tafsir dan sejarah. Emang semua begitu. Enggak cukup dengan dihafal. Makanya kalau kita ingin marfu'ah diangkat oleh Allah, ya kita mulai akal dengan mutahharo yang disucikan. Maka insya Allah orang yang akrab dengan Al-Quran itu hatinya itu suci, tinggal hatinya suci walaupun nggak lepas dari maksiat, namanya juga manusia. Artinya apa? Bagi orang yang akrab dengan Al-Quran itu, andai kata maksiat itu berapa persen? Dibanding dengan orang biasa tentu bagus para orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, orang-orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Mutahharo disucikan. Kalau orang rajin baca Quran tapi masih hatinya penuh dengan kedengkian, amaratun bisu, maka ini perlu dipertanyakan, jangan-jangan dia ada ikhlas. Mutahharo. Jadi kalau kita ingin untuk tasfiyatul nufus, mensucikan jiwa kita, di antaranya kita sering baca Al-Quran. Karena rahmat turun, karena malaikat turun untuk menaungi kita, kedamaian turun seperti itu. Dan insya Allah amarah-amarah itu akan hilang ketika kita baca Quran. Contoh kemarin saya diundang Rukyah, dia berantem dulu sama suaminya, marah-marah dulu, pokoknya sewotnya luar biasa, dan sudah di ujung tanduk. Kemudian kemarin menjelang maghrib saya datang untuk merukyah. Makanya dia kepanasan, puasa luar biasa. Dan sadar bahwasanya selama ini marah-marah sama suami. Dengan dibacakan Quran itu sadar, oh ini selama ini salah. Jadi luar biasa Quran itu. Luar biasa. Saya sering membuktikan masalah. Luar biasa untuk mentazkiyah nufus kita, sehingga mutahharo kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering baca Quran, insya Allah penyakit hatinya itu akan hilang. Penyakit hatinya akan hilang. Kenapa kita kadang-kadang hati kita masih hitam? Karena kita jarang baca Al-Quran. Rahmat Allah akan turun, malaikat akan menaungi kita, ketenangan akan menaungi kita. Insya Allah penuh dengan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kita lanjutkan lagi. Ya di safarah. Memang Quran ini di tangan para penulis kiramin
bahwa apa Al-Quran itu memang dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia. Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi luar biasa yang pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu memang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tapi ingat, Al-Quran juga dikawal oleh malaikat-malaikat ketika turunnya. Ribuan malaikat itu mengawal turunnya Al-Quran. Presidennya dikawal, apalagi ayat-ayat Quran yang sangat mulia. Kenapa? Takut disambar oleh iblis, setan. Makanya di samping malaikat Jibril itu ribuan malaikat-malaikat pengawal. Itu memang seperti itu. Kurang apa malaikat? Tetap dikawal. Saking apa? Saking mulianya. Bi'aidi safara kiramin barara, yang mulia lagi berbakti. Artinya apa? Memang malaikat-malaikat itu luar biasa. Makanya perangi orang-orang yang membaca Al-Quran, yang rajin menghafal Al-Quran itu kiramin barara, mulia dan berbakti. Dan dalam hadis ada sebuah hadis, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa ma'hun bihi ma'as safaratil kiramin barara walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alal syaqq lahu ajrun. Orang yang membaca Al-Quran sedang dia pandai membacanya adalah bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Jadi kita membaca Al-Quran benar secara tajwidnya, ini kita kumpul bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Di dunia kita didampingi malaikat yang mulia lagi berbakti untuk membimbing kita. Kok begitu ya? Memang dalam diri kita kan selalu ada dua bisikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada fujur dan ada takwa. Fujur bisikan setan, wa taqwa bisikan siapa? Malaikat. Udah pasti itu. Maka dalam diri kita selalu ada zulumat wan nur, ada kegelapan dan ada cahaya. Pasti. Maka ketika kita rajin baca Quran, kita bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mulia, namanya malaikat kan nggak berbuat dosa, nggak punya nafsu. Malaikat punya akal tapi nggak punya nafsu. Kalau kita punya akal, punya nafsu. Maka andai kan kita tinggal aku kita kayak malaikat, maka kedudukan kita lebih tinggi daripada malaikat. Buktinya siapa? Rasulullah kan makhluk yang paling tinggi derajatnya. Malaikat kalah. Padahal Rasulullah punya nafsu. Tetapi kadang-kadang gara nafsu kita lebih hina daripada kayak binatang, melebihi binatang. Gara-gara nafsu itu luar biasa manusia itu. Kalau binatang sapi makan rumput kali ya. Kalau manusia itu makan apa? Aspal dimakan, pasir dimakan, gelodongan kayu dimakan, duit miliaran dimakan, triliun dimakan oleh dia. Memang manusia itu pemakan segala kalau menurutkan hawa nafsunya. Nah, orang yang rajin baca Quran itu selalu didampingi oleh malaikat yang mulia. Bagaimana kalau orang yang terbata-bata baca Quran tapi masih belajar? Bagi yang terbata-bata kalau sulit banget, tetap lahu ajroni, tetap dapat dua pahala. Maka kita jangan putus asa. Orang yang terbata-bata, AO gitu bacanya, karena itu terbata-bata. Tapi di sini soal lantar semua, so. Itu tetap dapat dua pahala. Asal mau belajar. Yang masalah adalah dia terbata-bata udah nggak mau belajar. Ini masalah. Dosa nggak dosa baca Quran salah, kan merubah arti. Orang yang baca Quran salah itu kan merubah Quran ibaratnya kan. Nah, makanya perlu adanya guru yang membimbing dan guru belajar. Kalau kita belajar salah tetap dapat pahala, bahkan dapat dua pahala. Gitu. Di samping kita mendapatkan pahala satu huruf berapa? 10 kebaikan. Bayangkan, Quran kan gudang pahala, satu huruf 10 kebaikan. Itu kayak apa kalau kita baca Quran? Al-Fatihah berapa huruf sebenarnya? Al-Baqarah berapa huruf? Kalau 37 berapa huruf? Itu setiap huruf dihitung.
10 kebaikan, 10 kebaikan. Maka kalau kita nggak rajin baca Quran, nggak rajin menghafal Quran, nggak rajin mempelajari Al-Quran, itu rasanya kok rugi. Kenapa? Di depan kita hidangan dari Allah, surat cinta dari Allah, dan penuh dengan pahala-pahala, penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan ajaran-ajaran yang bagus. Masa kita nggak mau aktif dengan Al-Quran? Makanya kita jangan putus asa belajar Al-Quran. Sampai Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang mengajar. Nggak ada lagi. Murid terbaik di dunia adalah yang belajar Al-Quran. Guru terbaik di dunia adalah guru Al-Quran. Nggak ada lagi udah. Ada kan? Nggak ada udah. Hadis yang begitu kok. Hadis sama ya. Nah. Maka kalau saya ditanya, apa Pak? Saya jadi guru ngaji. Kenapa? Karena hadis tadi. Tak ngajar Quran aja, tak ngajar tafsir, tak ngajar ulumul Quran. Karena memang itu terbaik. Menghadisnya seperti itu. Nggak ada. Maka kok meremehkan guru yang lain? Ya bukan, itu hadisnya seperti itu. Berarti hari ini, saat ini kita memang termasuk kelompok yang terbaik. Nggak ada lagi kan? Dan harus yakin. Berarti yang duduk di sini yang lagi belajar ini adalah murid terbaik di dunia. Gurunya saat ini, mohon maaf, guru terbaik. Emang seperti itu. Kenapa? Harus yakin bahwa karena itu hadis Rasulullah SAW. Harus tawadhu kan. Loh, kita boleh tawadhu, tapi hadis harus kita yakin kebenarannya. Kalau kita nggak pede dengan hadis, mau apa lagi? Maka hari ini, saat ini kita termasuk kelompok terbaik di dunia. Dan ya toh, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, bukan kata Rasulullah, adalah orang yang lagi belajar Quran. Jadi yang dipuji Rasulullah itu muridnya dulu, jamaahnya dulu, yang lagi belajar, baru wa 'allamahu yang ngajar. Saya ini dipuji belakangan sama Rasulullah. Kok begitu ya? Memang hadisnya begitu. Maka kita ngaji Quran, ngaji tafsir harus bangga banget, pede banget. Alhamdulillah Allah gerakan saya untuk ngaji tafsir. Kenapa? Terbaik. Gitu. Makanya Imam Fakhrul Razi itu kan ulama ensiklopedi, ilmu kedokteran itu dikuasai, bahkan menjadi rujukan Eropa buku kedokteran. Ilmu apa? Kimia, fisika luar biasa. Tapi beliau juga ahli dalam tafsir. Namanya tafsir Mafathil Ghaib. Tafsir yang sangat tebal sekali. Apa kata beliau? Ringkasannya ucapan beliau itu begini. Saya sudah mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tetapi saya mendapatkan kebaikan-kebaikan itu cuma dari saya mempelajari Al-Quran dan saya mempelajari tafsir. Jadi karenanya yang paling dianggap berkah, yang paling dianggap baik adalah kitab tafsirnya. Walaupun, mohon maaf, buku kedokteran itu memang menjadi rujukan dokter-dokter Eropa. Imam Fakhrul Razi sangat terkenal, ulama kita. Dokter kedokterannya bisa, fisika bisa, matematika sudah canggih, tetapi ahli tafsir juga. Kitab Mafathihul Ghaib. Jarang ulama seperti itu, jarang. Ya, kedokteran hebat kok. Diakui dunia. Dari kata beliau, yang membuat saya penuh kebaikan itu adalah karena memang saya mengabdi Al-Quran. Artinya apa? Mempelajari, mengamalkan dan menulis tafsir Al-Quran. Kayaknya perlu tanya jawab dulu kali ya, supaya lebih cair suasananya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari materi dari Pak Ustadz mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia ini untuk bekal di akhirat nanti. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas, ingin penjelasan kembali, monggo kami persilakan.
Ustaz Nurul, mohon persilakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langganan. Ayo silakan Pak. Biasanya yang nanya yang paling bodoh itu Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau nanya dengan masalah biar membaca Al-Quran supaya jangan cepat ngantuk gitu loh. Karena biasanya orang baca Al-Quran itu bersebentar ngantuk gitu loh Pak Ustaz. Gak bisa tahan lama. Jadi kiatnya bagaimana? Dan begini, jamaah al-musotik ini ada yang bisa istiqomah baca Al-Quran Pak Ustaz. Ada beberapa orang itu baru bisa hanya tingkatan yang paling bawah, yaitu bisa membaca dia punya target dalam 2 minggu itu khatam itu Ustaz. Jadi memaksakan diri, tapi kenyataannya memang bisa gitu. Jadi dalam 2 minggu itu khatam, berarti dalam 1 hari itu 2 juz gitu loh. Jadi kita memaksakan untuk membaca itu. Tapi baru bisa tingkatan membaca aja. Karena untuk menghafal ini karena sudah tua itu susah sekali untuk menghafal itu. Jadi kadang-kadang hafalan kita yang sudah dapat kadang-kadang kalau kita nggak di murojaah ya itu kadang-kadang cepat lupa, cepat hilang gitu. Kemudian kiatnya bagaimana supaya mempertahankan hafalan Al-Quran supaya bisa tahan lama pada diri kita gitu. Itu bahasa. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau mau baca Quran harus ngopi dulu. Jadi memang kenapa orang kalau baca Quran kok ngantuk? Karena ada hadis juga, mastama qaumun fi baitin min mujudillah yaquna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazlat alaihi sakinah. Tidaklah berkumpul kaum di rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan tadarus, mempelajarinya, maka datang turun as-sakinah, kedamaian. Biasanya orang yang damai itu gampang tidur, orang yang stres susah tidur. Banyak kan kalau kita punya pikiran masalah, buru-buru susah tidur kan. Loh, saya sering nangani orang depresi itu 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak apa, melotot aja matanya, ngoceh aja gitu. Dan sering itu saya buktikan, nggak bisa tidur Pak Ustaz, baru dikasih obat tidur baru tidur. Ntar ya begitu lagi. Kenapa? Penuh dengan masalah. Tetapi orang yang baca Quran ada as-sakinah, kedamaian, sehingga ngantuk. Lihat aja kalau kita megang HP di TV itu nggak ngantuk, tapi ketika baca Quran ngantuk. Kenapa? As-sakinah turun, kedamaian. Cuma jangan gara-gara as-sakinah itu baca 1 ayat langsung tidur, itu ada masalah. Emang itu berarti memang itu pelor, nempel molor gitu. Gitu. Jadi supaya kita nggak ngantuk bagaimana? Ya kita punya target. Ya tadi 1 hari berapa sih? Memang hidup ini ada target. 1 hari mau berapa juz, 1 juz ya target. Kita nggak akan berhenti. Kalau kita kuat ya nggak ngantuk. Memang kalau kita katakan terlalu, saya itu pernah murojaah 1 juz itu dari jam 12 malam sampai duhur. Murojaah 1 juz untuk memantapkan hafalan karena persiapan untuk sekolah tamat dulu itu jam 12 malam sampai duhur. Itu agak ngantuk ya aduh. Itu kan begitu disetorkan hilang semua. Saking capeknya. Jadi memang kita harus punya waktu tersendiri untuk Quran itu supaya kita teratur. Dan kita punya target 1 hari berapa sih? Ya potongan-potongan kita, potongan saya itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali, potongan itu sudah dapat. Potongan saya ini. Kalau potongan dia potong, maunya jangan 2 minggu, 3 hari. Jadi memang seperti harus punya target. Nah, ketika punya target itulah kita nggak ngantuk. Karena kadang-kadang saya itu berusaha untuk setiap hari khatam Quran. Itu ya tekad harus kuat. Tiap hari khatam Quran, tiap hari khatam Quran. Ini gimana caranya? Yo, itu tadi. Yang berat itu tadi ngantuk tadi.
Kalau capek bisa kita siasati, tapi kalau sudah ngantuk ini ya, itu yang godaan paling berat bagi saya ketika setiap hari khatam Quran itu satu, yaitu ngantuk. Gitu. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu nggak lupa hafalan. Ya, ketika saya sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, saya itu setoran guru lagi. Jadi setoran lagi supaya kita semangat untuk mengerjakan dan tasbih seperti itu. Untuk orang-orang kayak kita ini yang sudah sepuh-sepuh itu nggak harus 30 juz. Ya juz 30 udah cakep. Juz 30 udah cakep, udah itu aja, juz 30 ada itu dirawat. Kalau mau nambah juz 29 dah. Karena sudah bukan waktunya lagi memang kita ini. Bukan waktunya lagi. Tidak meremehkan memang, kita nggak meremehkan kecerdasan yang jamaah yang di sini tidak. Tapi memang waktunya itu memang tidak. Waktunya itu memang. Maka rata-rata penghafal Quran itu dulu itu di bawah 10 tahun. Ulama-ulama kita hingga saat ini ulama seluruh dunia itu rata-rata sebelum umur 10 tahun itu pasti hafal Quran. Itu standarnya yang begitu. Seperti itu memang. Lihat aja Yusuf Qaradawi, ulama-ulama besar dunia itu kan pasti hafal Quran. Kok begitu? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu ayat yang jelas di hati orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang paham dengan Al-Quran. Berarti apa? Orang yang hafal Quran. Jadi ulama dunia, secara dunia dari dulu sampai sekarang itu cirinya pasti hafal Quran. Ayatnya begitu surat Al-An'am itu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat yang jelas di hati orang-orang yang dikasih ilmu. Jadi kiat-kiat kita bagaimana supaya kita nggak lupa. Ya kita target kita kalau sudah usia gitu jangan banyak-banyak, 1 juz 2 juz ya. Terus sering di murojaah setorkan, dipraktekkan ketika sholat malam seperti itu. Nah, ini insya Allah itu akan membuat kita nggak lupa. Saya juga kan dulu tahu. Doa pernah penghafal Quran itu juara nasional 1 itu baca ayat kursi lupa. Bahkan itu manusia ya, itu manusia asal jangan tiap hari ya. Saya punya teman yang terkenal dengan suaranya bagus dalam imam, dia punya hafalan banyak. Itu Al-Fatihah itu pernah lompat sampean. Al-Fatihah itu pernah lompat. Itu namanya manusia. Manusia itu begitu karena suka lupa. Kalau ya itu mungkin supaya nggak sombong dan lain sebagainya. Cara Allah untuk menegur orang-orang seperti itu. Nah, gitu. Jadi kalau ada imam lupa ya namanya manusia. Asal jangan tiap hari lupa. Ini kalau jangan lupa berarti pikun itu namanya. Makanya begini, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi 3 bulan sebelum puasa itu sudah nggak kemana-mana, fokus murojaah dalam Quran untuk persiapan jadi imam. Itu sepasti itu. Mau menang apa? Nggak mikir apa-apa. Biaya dibayar negara. Memang seperti itu seharusnya. Jadi negara itu harus berperan untuk supaya Quran nggak hilang bagaimana. Menghafal Quran dibiayai. Kalau saya nggak cari duit, ya nggak. Iya kan? Saya membiayai tempat saya itu sendiri, nggak ada suntikan dana sama sekali. Ya udah kadang Allah bisa. Artinya apa? Tapi kan akhirnya kan kurang fokus dalam ilmu kan, yang bikin duit dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tugas negara yang membiayai. Menghafal Quran, menghafal hadis itu harus dibiayai negara. Begitu Pak. Ada lagi silakan monggo. Monggo Bapak dan Ibu, ibu-ibu yang di belakang. Ada pertanyaan? Oh ya, monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Mengenai tadarusan Pak Ustaz. Ya. Misalnya di musala ini ada hadir 30 orang. Itu yang baiknya dibagi seorang 1 juz, dibaca bareng-bareng sehingga 30 juz selesai, atau 30 orang itu dibaca per juz 1 orang tapi bergilir sampai 30 orang itu kebagian sehingga yang lain yang 29 orang itu mendengarkan urutan juz 1, 2, dan 3-nya, sehingga kemungkinan dalam satu saat bersamaan itu tidak hatam dalam 30 juz.
Itu yang satu. Yang kedua, untuk yang mengenai lupa, kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW lupa itu ada hikmahnya sehingga ada turun sujud sahwi. Tapi kalau kita umatnya kalau lupa jadi dosa. Nah, untuk hal itu pertobatan apa yang tepat untuk umat supaya kalau lupa tidak menimbulkan jadi dosa, bahkan menjadi keberkahan bagi yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung kondisi kita. Jadi kalau untuk pangkat penghafal Quran biasanya itu gantian. Dia minggu ini 30 juz disimak 4 orang 3 orang sendiri. Karena memang kebiasaan di Jawa Timur, Jawa Tengah itu seperti itu. Disimak. Ya kalau kalian cepat biasanya standarnya 5 jam atau 4 jam. Kenapa kok disimak? Karena takutnya ada kesalahan. Gitu, ya, seperti itu. Sama dengan pangkatnya orang biasa pun memang tergantung tujuannya. Kalau tujuannya dalam rangka untuk memperbaiki bacaan, berarti harus ada yang menyimak. Namanya juga tadarusan, saling menyimak ya, saling menyimak supaya takut ada kesalahan dalam membacanya. Seperti itu. Kesalahan dalam arti kesalahan hurufnya dan sebagainya. Kalau penghafal Quran biasanya bukan kesalahan hurufnya, tetapi kesalahan lupa ayatnya kan begitu. Nah gitu. Tapi kalau kita pengen target supaya selesai ini, dalam arti supaya cepat khotam, ya bareng-bareng, masing-masing satu. Tergantung tujuannya. Ini. Tapi semua itu ada kebaikan. Tentunya tidak ada salahnya. Mau bareng-bareng juga ada. Kenapa? Ada masih temakul pun itu. Ya turun kita. Tidak kumpul itu kan kumpul itu. Orang yang membaca Quran berarti apa? Sama-sama membaca. Gitu. Tetapi ada rakaatnya perlu kita saling menyimak. Ya lihat kondisi aja. Kita mau apa? Mau khatamkan dengan cepat. Berarti kalau kita itu kan keroyokan. Ya 30 orang satu-satu kan gitu ya kan. Banyak itu juga boleh. Atau kita saling menyimak. Cuma kalau saling menyimak berarti lama kan gitu ya. Nah, ini tergantung kondisi aja. Kondisi saja. Semua itu merupakan kebaikan-kebaikan. Mau bareng-bareng, mau saling menyimak, semua itu adalah merupakan kebaikan. Cuma kalau memang kita sama guru ya harus ada yang menyimak, ya guru kita yang menyimak. Nah tentunya ini merupakan suatu yang harus kita istiqomahkan. Karena bagaimanapun juga kita kumpul membaca Quran itu sudah merupakan kebaikan. Misalnya di sini kumpul-kumpul baca Quran bareng-bareng itu sudah merupakan kebaikan. Saling menyimak itu sudah kebaikan juga. Semua itu merupakan kebaikan baik itu yang membaca maupun yang mendengarkan. Dan harus kita pertahankan minimal. Tidak perlu kita tingkatkan kita sampai kepada kajian tafsirnya dan sebagainya. Memang untuk mempelajari ilmu Quran itu Masya Allah. Jadi untuk perangkat ilmu Quran itu lebih dari 100 perangkat. Satu perangkat kita pelajari seumur hidup kita belum selesai. Nih, itu dibahas oleh para ulama. Jadi satu perangkat ilmu Quran kita pelajari seumur hidup belum selesai. Asbab nuzul itu satu perangkat. Kita mempelajari asbab nuzul itu butuh waktu lama. Turunnya apa sejarahnya ayat ini? Kemudian ditambah turunnya siang atau malam. Turunnya di bumi atau di langit atau di antara langit dan bumi. Ini turunnya musim kemarau atau musim hujan. Itu Rasulullah di rumah atau di luar rumah? Itu dibahas oleh para ulama dengan detail. Itu loh. Sehingga kata Sayyidina Asy'uti, kalau kita satu perangkat saja kita habiskan untuk mempelajari secara mendalam, maka umur kita habis itu belum selesai. Dan itu luar biasa kalau kita tekun dalam membaca Quran itu, Masya Allah. Itu ilmu Quran itu muncul terus. Makanya kan saya terus baca buku, beli buku kan gitu. Ada ilmu baru. Maka kalau ada saya punya uang 100 juta ya udah beli buku ya. Karena itu banyak aja kalau dikaji. Karena tiap hari itu puluhan buku dicetak tentang Al-Quran. Makanya Masya Allah ilmu Quran itu luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan ini yang kita lakukan ini hanya
setitik daripada pengabdian kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan. Silakan, mungkin ada yang lain. Satu lagi mungkin. Setelah keburukan dia sujud sahwi. Oh ini apa Pak? Sujud sahwi. Oh iya, saya lupa. Iya. Jadi Rasulullah lupakan, baca Quran pernah lupa Rasulullah ya, dan sebagainya. Ya. Supaya itu mengingatkan, atau lupa rakaat. Itu untuk hikmah tasrik namanya. Jadi supaya umat itu bagaimana kalau lupa kan itu. Rasulullah itu bukan lupa, dilupakan oleh Allah sengaja supaya menjadi hikmah untuk tasrik, untuk syariat. Karena umatnya itu tidak secerdas Rasulullah kan gitu. Nah, kalau Rasulullah sekali dengan langsung hafal, kalau kita mau buruk. Gitu. Maka bagaimana kita supaya kita itu serat kita itu lupa kita itu nggak membawa suatu bencana azab. Kita terus berusaha. Misalnya lupa dengan ayat Quran, tiap hari kita melonjak, kok lupa? Nggak bisa. Kita sudah berusaha untuk sudah langsung, kok ujung-ujungnya lupa? Ya nggak ada masalah. Tetap kita mendapatkan paham. Karena bagaimanapun juga manusia itu lupa itu aja. Cuma jangan tiap hari lupa. Jangan tiap sholat lupa mulu, jadi imam subhanallah mulu lupa. Nah ini repot, ini sudah pikun ya. Kita harus diganti. Kalau tiap hari, nah, kalau jangan baca. Ya silakan Pak, monggo. Pak Farudin, silakan. Terima kasih. Ya anggota dewan. Yang saya mau tanyakan itu apa pandangan Islam dan apa pandangan para ulama dengan kondisi yang saat ini lagi viral. Ada salah satu qari'ah yang membaca Al-Quran terus disawet. Nah ini bagi saya pribadi, jadi caranya kurang pantas. Tapi apakah ada hadis atau pandangan Islam atau pandangan ulama mengenai hal ini? Karena terjadinya sawet itu sendiri katanya memang dari dulu di negara tersebut. Nah ini kalau tidak dicegah atau tidak diberikan pandangan atau kurang pas dari segi akar dan dari segi tingkah laku terhadap orang yang lagi membaca Al-Quran dengan khusyuk, itu disawet. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada cerita bahwa Al-Quran ini mempunyai keajaiban seperti yang diungkapkan tadi bahwa salah satu sifat manusia itu lupa. Ada salah satu poin Ustaz, dan sudah hafal 30 juz, ini fakta atau ceritanya Ustaz. Dan dia melakukan suatu kesalahan terhadap ibundanya, sehingga ibundanya tidak ridho atas kesalahan tersebut. Apa yang terjadi? Dalam kondisi tersebut, poin tersebut lupa semua dari 30 juz yang dihafalkannya yang bertahun-tahun. Nah, sehingga keajaiban Al-Quran tersebut itu memberikan makna yang tersendiri. Nah ini apakah ada cerita-cerita yang mustahil seperti itu? Sehingga seorang qari yang sudah hafal 30 juz tidak boleh riak terhadap sesuatu dengan satu kesalahan dia terhadap ibunda dan ibunda yang sudah itu habis semua itu 30 juz. Nah ini apa pandangan Ustaz atau apa ada hadis-hadis tertentu mengenai keajaiban Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, memang dari dulu ulama sudah membahas kita dianjurkan untuk memuliakan penghafal Quran dan ahli Quran. Nah, untuk ikram kepada amanatul Quran, para penghafal Quran. Nah, yang terjadi saat ini yang lagi viral itu kan disawet. Sebenarnya saweran itu bukan kemarin aja, termasuk di luar negeri itu qari kita termasuk qari internasional itu kadang disawet juga, jadi kasih duit begitu. Nah ini sebenarnya ya tidak bagus. Saya tidak mengatakan dosa besar, karena yang nyawet tujuan sebenarnya itu memuliakan, cuma syarat 4 masuk dalam ayat dalam hadis. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa menyerupai kaum, maka itu golongannya. Nah, tasabuh kita itu kadang-kadang menyerupakan penghafal Al-Quran qari itu dengan penyanyi dangdut. Nah, ini masalah. Itu tasabuh namanya. Nah, ini hadis itu.
jangan ditasabukan, jangan disamakan. Itu, jangan disamakan. Ya saya ngajar begini tuh disawer itu loh. Ya kan? Yo ngasih ngasih yang terhormat kan begitu ya juga itu. Makanya mohon maaf. Ya selama ini ngasihnya kan terhormat kan. Ya amplopin kan mohon maaf ini bukan minta ini. Ini saya terus kadang-kadang saya sendiri rupiah saja. Kemarin kejadian rupiah di daerah Pinang. Itu orang yang ngasih itu dompetnya dibuka di depan saya itu. Gini dari tadi kayak ngasih pesan lebaran. Itu sudah enggak. Jadi enggak ikram namanya, enggak pas gitu loh. Ini saya kan ini bukan lebaran dan saya bukan anak kecil gitu. Itu sudah enggak pas kan. Nah itu aja sudah enggak pas. Apalagi ketika baca Quran disalah begitu. Itu kan Nadia Wasi. Itu. Jadi seharusnya tidak kita serupakan para banyak Quran dengan penyiar. Kalau orang mau ngasih ya utang. Gitu loh. Ketika sudah turun ini Mbak, Neng ini hadiah dari saya. Yang tebel Mbak apa? Iya, transfer gitu. Nah, sekarang Ustaz, ini saya pengen ini bagaimana dengan Quran, menghormati para orang yang aktif dengan Quran. Ini ada sedikit, nggak banyak 10 miliar Ustaz. Ya saya terima dengan senang hati. Jadi ngasihnya ya jangan kayak begitu. Misalnya saya dikasih Pak Woto, lu nggak saya ambil. Ini kan itu kan melecehkan ibaratnya seperti itu tasabuh itu menyerupakan itu pembaca Quran dengan orang itu tidak diperbolehkan. Yang kedua memang yang namanya manusia ada penghafal Quran kadang-kadang maksiat juga. Termasuk dulu ada seorang mujahid itu akhirnya murtad penghafal Quran 30 juz yang dia apa cuma satu ayat. Murtad ketika melihat kecantikan wanita Nasrani itu langsung dia kirim surat diterima akhirnya nikah sama dia dan ditegur, woi para mujahid di mana Quranmu? Saya nggak udah lupa semuanya cuma satu ayat yang saya ingat. Gitu. Jadi ada penghafal Quran yang murtad itu ada, tetapi kebanyakan baik. Ya namanya manusia ya. Itu manusia. Gitu. Kadang-kadang malu juga jadi kepleset kan gitu. Makanya kita itu di samping hafal Quran juga mengamalkan tuh. Berhati-hati gitu. Berhati-hati dalam ucapan, berhati-hati dalam tingkah laku. Namanya juga manusia itu pasti ada salahnya. Ya kayak Ustaz ada salahnya dan gitu. Ulama ada salahnya gitu. Nabi aja pernah ditegur kan. Artinya apa? Menghafal Quran juga bisa salah. Tapi secara mayoritas itu baik gitu. Tapi ada 1-2 yang menyimpang juga ada. Menghafal Quran tetapi untuk menyesatkan umat Islam juga ada. Nah itu juga termasuk bagian daripada suatu penyimpangan seperti itu. Dan Quran itu memang luar biasa. Maka tadi ketika Quran itu dia tinggal, kita baca itu cemburunya luar biasa. Akan meninggalkan kita. Dan kalau kita sudah meninggalkan maka hidup kita fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Kan sudah siang ya. Ya, sudah siang. Oke, Bapak Ibu cukup ya, sudah jam 6 lewat. Ini barangkali Pak Ustadz juga ada kejudaannya juga kita semua. Ustadz untuk diakhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami yang telah melakukan kesalahan ya Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang barokah, yang untuk ibadah, untuk perjuangan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah kami sabar ketika mendapatkan ujian dari-Mu ya Allah. Jadikanlah hamba ini termasuk ahli syukur ketika mendapatkan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi bersedekah, dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi sholat, dalam kondisi berbuat kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari wafat yang su'ul khatimah,
wafat dalam kondisi maksiat ya Allah, wafat dalam kondisi berjudi ya Allah, wafat dalam kondisi mencuri ya Allah, wafat dalam kondisi melakukan berbagai macam maksiat ya Allah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Pelihara kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada sekalian. Terus selanjutnya mohon dipersilakan sudah disiapkan dengan yang di belakang untuk dinikmati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.